Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi utama rangka adalah A. Memberikan bentuk pada tulang, B. Tempat menempelnya otot-otot, C. Melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak, D. Menjaga tubuh agar tetap tegak. Ya, anak-anak semuanya, di sini yang bukan merupakan fungsi utama rangka adalah A. Memberikan bentuk pada tulang, anak-anak ya, karena untuk tempat menempelnya otot-otot itu merupakan fungsi utama rangka. Melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak juga itu fungsi utama rangka, dan menjaga tubuh agar tetap tegak itu juga fungsi utama rangka. Adapun yang bukan adalah memberikan bentuk pada tulang. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 2, anak-anak semuanya. Tulang yang termasuk dalam anggota tulang tungkai adalah A. Tulang kering, B. Tulang pengumpil, C. Tulang tengkorak, D. Tulang rusuk. Ya, anak-anak semuanya, di sini yang termasuk dalam anggota tulang tungkai adalah tulang kering, anak-anak ya. Silakan kalian ingat-ingat bahwa tulang yang termasuk anggota tulang tungkai adalah tulang kering. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 3. Rangka manusia yang melindungi otak adalah A. Tengkorak, B. Rangka badan, C. Rangka panggul, D. Rangka anggota gerak. Ya, anak-anak semuanya, rangka manusia yang melindungi otak, karena otak ini berada di kepala, maka rangka yang melindunginya adalah rangka tengkorak, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 4. Salah satu cara melindungi kepala saat berkendara adalah dengan memakai A. Topi, B. Caping, C. Helm, D. Peci. Ya, anak-anak semuanya, saat kita berkendara menaik motor, maka cara untuk melindungi kepala kita memakai helm. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 5. Ya, penyakit tulang karena kekurangan vitamin D adalah A. Polio, B. Pegal-pegal, C. Keseleo, D. Rakitis. Ya, anak-anak semuanya, penyakit tulang karena kekurangan vitamin D itu adalah penyakit rakitis, anak-anak ya, yaitu tulang yang rapuh atau keropos, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 6. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Rangka tulang di samping, ya, rangka ini ya, berfungsi untuk melindungi organ A. Usus halus, B. Paru-paru, C. Ginjal, D. Usus besar. Ya, anak-anak semuanya, di sini biasanya terdapat anggota organ tubuh kita di sini, yaitu paru-paru, anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B. Baik, anak-anak semuanya, selanjutnya soal nomor 7. Sinar matahari pagi mengandung vitamin A, B, C, ataukah D? Ya, anak-anak semuanya, sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 8. Ya, soal nomor 8.
Salah satu cara merawat rangka adalah A. Tidur dengan posisi meringkuk, B. Berolahraga di bawah sinar matahari pagi, C. Memakai topi, D. Banyak makan wortel. Ya, anak-anak semuanya, di sini cara merawat rangka yang paling tepat adalah berolahraga di bawah sinar matahari pagi, anak-anak ya. Jadi ini bisa merawat rangka agar tetap sehat. Jadi jawabannya adalah B. Adapun banyak memakan wortel itu vitamin A, baik untuk kesehatan mata. Kalau memakai topi itu biasanya untuk melindungi kulit pada kepala. Kemudian kalau tidur dengan posisi meringkuk ini malah tidak baik untuk kesehatan rangka. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak semuanya, kita ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9. Tulang yang termasuk dalam anggota tulang pipi adalah A. Tibia, B. Fibula, C. Tulang tengkorak, D. Tulang belakang. Ya, anak-anak semuanya, di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa yang termasuk dalam anggota tulang pipi itu adalah tulang tengkorak, anak ya. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya, soal nomor 10. Tulang leher terdiri atas A. 7 ruas, B. 8 ruas, C. 5 ruas, D. 6 ruas. Ya, anak-anak semuanya, tulang leher itu terdiri atas 7 ruas. Ini perlu kalian ingat-ingat ya, barangkali keluar di soal ujian semester 1 kalian masing-masing. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 11. Berikut yang bukan latar belakang timbulnya pergerakan nasional adalah A. Rasa senasib sepenanggungan, B. Adanya penderitaan rakyat, C. Kemenangan Jepang atas Rusia, D. Kekalahan Jepang. Ya, anak semuanya, di sini rasa senasib sepenanggungan itu merupakan latar belakang timbulnya pergerakan nasional. Kemudian adanya penderitaan rakyat juga merupakan latar belakang timbulnya pergerakan nasional karena dijajah oleh penjajah. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia ini bukan latar belakang timbulnya pergerakan nasional. Kemudian kekalahan Jepang, karena Jepang kalah waktu itu muncul pergerakan nasional, anak semuanya di sini. Jadi yang bukan, yang paling tepat adalah C. Selanjutnya anak semuanya, untuk soal nomor 12, 13, 14 berikutnya kita bahas. Ya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan tanggal A. 26 Oktober 1928, B. 27 Oktober 1928, C. 28 Oktober 1928, D. 28 Oktober 1927. Ya, anak-anak semuanya, lagu Indonesia Raya itu pertama kali dinyanyikan waktu kegiatan Sumpah Pemuda, anak-anak ya, yaitu yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Selanjutnya, berikut ini tentang Ki Haji Dewantoro yang benar kecuali A. Tokoh pembebas tanam paksa, B. Anggota 3 serangkai, C. Anggota 4 serangkai, D. Bapak Pendidikan. Ya, anak-anak semuanya, di sini Ki Hajar Dewantoro itu merupakan anggota 3 serangkai, juga merupakan anggota 4 serangkai, kemudian juga Bapak Pendidikan. Namun beliau bukan tokoh pembebas tanam paksa. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 14. Berikut ini yang menyusun rumusan Sumpah Pemuda adalah A. Sugondo Joyo Puspito, B. Muhammad Tabrani, C. Muhammad Yamin, D. Amir Syarifuddin. Ya, anak-anak semuanya, di sini yang menyusun rumusan Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita hapus. Kita scroll ke atas untuk soal nomor 15 dan 16. Ya, kota yang dibom oleh sekutu di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah kota A. Hiroshima, B.
Tokyo, C. Nagasaki, D. Fujiyama. Ya anak-anak semuanya, kota yang dibom oleh sekutu di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah kota Hiroshima. Pada waktu penyerangan tersebut banyak puluhan ribu orang menjadi korban anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 16. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa paksa Bung Karno dan Bung Hatta ke A. Rangkas Bitung, B. Jakarta, C. Dalat, D. Rengas Dengklok. Ya anak-anak semuanya, pada tanggal 16 Agustus sebelum proklamasi kemerdekaan itu H-1 itu para pemuda membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke soal nomor 17 anak-anak semuanya. Soal nomor 17. Orang Indonesia yang pertama mendengar berita kekalahan Jepang adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Sultan Syahrir, D. Dr. Rajiman Widioningrat. Ya anak-anak semuanya, orang Indonesia yang pertama mendengar berita kekalahan Jepang itu adalah Sultan Syahrir anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 18. Ya, negara Eropa Barat yang sebagian besar daratannya berada di bawah permukaan laut ya adalah A. Inggris, B. Kanada, C. Belanda, D. Prancis. Ya anak-anak semuanya, negara Eropa Barat yang sebagian besar daratannya berada di bawah permukaan laut itu adalah Belanda anak-anak ya. Perlu kalian ingat-ingat ini. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 19 dan 20. Ya, perhatikan sungai-sungai berikut. 1. Sungai Mississippi, 2. Sungai Amazon, 3. Sungai Missouri, 4. Sungai Arkansas, 5. Sungai Nil. Sungai-sungai yang terdapat di benua Amerika bagian utara adalah A1, 2, dan 3, B2, 4, dan 5, C1, 3, dan 4, D3, 4, dan 5. Ya anak semuanya, di sini sungai-sungai yang terdapat di benua Amerika bagian utara kita lihat ya. Sungai Mississippi, kemudian di sini Sungai Missouri, kemudian Sungai Arkansas. Sungai Arkansas ini merupakan bagian dari Sungai Mississippi juga. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Nah, jadi jawabannya adalah jelas C anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 20. Berikut ini yang merupakan negara-negara yang berada di kawasan Balkan adalah A. Slovakia, Albania, dan Bulgaria, B. Slovenia, Yunani, dan Montenegro, C. Kroasia, Ceska, dan Bosnia, D. Italia, Yunani, dan Serbia. Ya anak-anak semuanya, yang merupakan negara-negara yang berada di kawasan Balkan ya. Di kawasan Balkan ini negara gunung atau pegunungan ya. Di sini adalah Slovenia, Yunani, dan Montenegro anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya. Ya. Globalisasi ya belibet. Globalisasi juga membawa dampak negatif bagi sejumlah negara berkembang dan akan membangkitkan adanya A. semangat kapitalisme, B. semangat kekeluargaan, C. sikap solidaritas yang tinggi, D. peningkatan subsidi terhadap kebutuhan pokok. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa globalisasi itu merupakan kebebasan dalam berusaha, berkomunikasi, berdagang, dalam hal ekonomi semuanya serba adanya kebebasan, maka di sini akan timbul adanya semangat kapitalisme anak-anak ya. Ini dampak negatifnya. Ya, seperti itu anak-anak semuanya. Jadi jawabannya adalah A. Dampak yang kurang baik dari globalisasi adalah semangat kapitalisme. Selanjutnya soal nomor 22. Berikut ini bukti globalisasi di bidang kependudukan ya, di bidang kependudukan, yaitu A. berdirinya perusahaan asing Indonesia, ini bukan, ini bidang ekonomi.
B. Perpindahan penduduk antar negara. Lah ini anak ya, karena adanya kebebasan maka banyak perpindahan penduduk lah ini antar negara. Kemudian terjadinya pasar bebas, ini merupakan bukan bidang kependudukan tapi bidang ekonomi. Kemudian menggunakan alat komunikasi modern, lah ini bukan bidang kependudukan tapi bidang komunikasi. Jadi yang jelas, yang paling tepat, bukti globalisasi di bidang kependudukan adalah perpindahan penduduk antar negara. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3 ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku adalah A. Komunikasi massa, B. Keterbelakangan, C. Individu, D. Masyarakat. Ya, anak-anak semuanya yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku karena adanya komunikasi ya, komunikasi massa. Jadi jawabannya adalah A. Ini juga merupakan bagian dari efek globalisasi. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 24 ya. Saluran-saluran di bawah ini merupakan saluran yang digunakan dalam proses globalisasi kecuali A. Surat kabar, B. Televisi, C. Radio, D. Kentongan. Ya anak-anak semuanya di sini kecuali jelas kentongan anak ya, karena untuk kentongan ini merupakan alat komunikasi tradisional ya. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 25 anak-anak semuanya. Contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah A. Masuknya kebudayaan asing. Lah ini bukan di bidang ekonomi tapi bidang budaya. B. Perdagangan bebas. Lah ini bidang ekonomi anak-anak. Campur tangan pemerintah luar negeri, ini bukan, ini bidang politik. Kemudian D. Masuknya nilai-nilai sosial baru. Lah ini bidang budaya, sosial budaya, jadi bukan. Yang merupakan bidang ekonomi adalah perdagangan bebas. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 26 ke atas ya. Oke. Untuk menghadapi globalisasi, setiap orang harus meninggalkan kebiasaan lama yang menghambat kemajuan, yaitu A. Semangat kerja tinggi, B. Berani bersaing, C. Pasrah pada nasib, D. Mau belajar. Ya anak-anak semuanya di sini kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan yang menghambat kemajuan adalah pasrah pada nasib. Ini perlu kita tinggalkan anak-anak ya. Kita harus semangat kerja tinggi, berani bersaing, dan harus mau belajar. Untuk pasrah pada nasib ini harus kita tinggalkan. Selanjutnya soal nomor 27 anak-anak semuanya. Munculnya globalisasi sebenarnya diawali dengan A. Lembaga dunia seperti IMF dan Bank Dunia, B. Perdagangan masyarakat Tiongkok dan India, C. Penjajahan bangsa Eropa, D. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya anak-anak semuanya, munculnya globalisasi itu dikarenakan adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 28 anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 28, 29 dan 30 ya. Oke, 28 dulu. Indonesia masih tergantung pada negara maju karena A. Kurangnya sumber daya ekonomi, B. Jumlah tenaga kerja sedikit, C. Sarana dan prasarana ekonomi masih kurang, D. Jumlah tenaga ahli melimpah. Ya anak-anak semuanya, Indonesia itu masih tergantung pada negara maju karena di Indonesia itu sarana dan prasarana ekonomi itu masih kurang, sehingga memerlukan negara maju. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya anak semuanya soal nomor 29. Berikut ini pengaruh positif dari globalisasi, yaitu A. Teknologi komunikasi berkembang pesat, B. Gaya hidup konsumtif, C. Hidup boros, D. Mengonsumsi makanan cepat saji. Ya anak-anak semuanya, di sini pengaruh positif ya, positif itu yang baik ya, adalah teknologi komunikasi berkembang pesat anak-anak ya. Ini pengaruh positif. Adapun gaya hidup konsumtif, hidup boros, mengonsumsi makanan cepat saji itu merupakan pengaruh negatif. Jadi pengaruh positifnya adalah teknologi komunikasi berkembang pesat. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal yang terakhir. Oke.
Masuknya tenaga ahli ke Indonesia seharusnya ditanggapi dengan sikap A. Takut bersaing, B. Mau mengembangkan diri, C. Acuh tak acuh, D. Pasrah. Ya anak semuanya, masuknya tenaga ahli ke Indonesia itu harusnya ditanggapi dengan mau mengembangkan diri, seperti itu anak-anak ya. Jangan takut bersaing, jangan acuh tak acuh maupun pasrah. Mari kita mengembangkan diri kita masing-masing. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal asesmen sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.